warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran ilallah, summa salatan wa salaman daiman ila rasulillah. Mari kita mulai kelas ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Beni Ridwan, lahir di Pangkalan Berandan, Sumatera Utara 20 Mei 1973. S1 saya selesaikan di IAIN Wali Songo di Surakarta atau di Solo, lulus tahun 1996, kemudian melanjutkan ke S2 UGM Yogyakarta, lulus tahun 2000, kemudian menyelesaikan program doktoral di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2016. Tempat tinggal saya sekarang di Jalan Perumdis nomor 27 RT 4 RW 14 Mangunsari, Salatiga, Jawa Tengah. Jadi Salatiga itu antara kota Semarang dan kota Solo. Nomor HP saya 0816 677 150. Itu alamat email saya. Nggak kelihatan? Gimana? Dulu. Kontrak di sini. Iya, wayar satunya. Itu dia. Ini kelihatan? Posisi saya saat ini sebagai Korbit Majelis Dasman PNF PWM Jawa Tengah, bidang teknik dan kesiswaan. Job saya sebagai guru besar dan anggota senat di UIN Salatiga. Status menikah, 1 istri dan 2 anak. Ya harus diperjelas, jangan dibalik. Hobi saya academic traveler. Itu sekilas biodata saya. Jadi saya kelahiran Pangkalan Berandan, Sumatera Utara di Kabupaten Langkat, kota perbatasan ya, dengan Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Jadi kalau kita dari Medan itu setelah kota saya, kemudian masuk Pangkalan Susu, Besitan, kemudian masuk perbatasan. Nanti ketemu Sungai Liput, kemudian Kuala Simpang, Langsa, dan seterusnya ya. Jadi kalau kita dari sini itu naik bis Simpati atau Kurnia atau bis apa lagi ya, Pelangi. Nah itu kalau ke Medan melewati kota kelahiran saya dan orang tua saya masih di sana. Itu kalau kita berangkat jam 10 dari sini sampai di Pangkalan Berandan itu sekitar jam 2, jam 3 dini hari. Itu saya merantau ke Jawa sejak kuliah tahun 1992 ya. Udah lahir atau belum itu Bapak Ibu? Oh, saya jadi tua ya? Ya itu ya, sekilas. Jadi saya juga guru Bapak Ibu ya. Cuma guru besar saja gitu, bukan besar badannya. Memang badannya besar, tapi posisi saya guru besar. Academic traveler ya, ini bukan menunjukkan apa-apa, cuma Bapak Ibu juga harus suatu saat saya doakan bisa ke sini ya. Amin. Masya Allah. Ini di daerah Sigli. Oh maaf bukan. Kalau ini di Loksmawe. Di Museum Louvre ya. Salah satu museum yang masih relatif menyediakan atau menampilkan lukisan-lukisan pada abad ke-14, 15, 16 pada masa Renaissance. Dan ada satu lukisan yang terkenal yang dipajang di museum ini, ada museum lukisan
Yang tersenyum itu siapa? Mona Lisa. Mona Lisa. Ini ketika di apa namanya Jenewa, kemudian ini di Istanbul. Jadi orang perindapa. Nggak usah, biasa saja Bapak. Jadi orang Saya berdoa semoga Bapak Ibu bisa. Amin. Saya juga nggak nyangka, saya kelahiran dari pinggir sawah ya. Jadi Bapak Ibu saya dulu ya rumahnya di pinggir sawah. Sawah yang tak ada hujan di Pangkalan Berandan sana. Ibu saya ibu rumah tangga. Ya nggak tahu kok bisa sampai ke sini. Ya. Saya juga pernah mengajar di sini. Mana ya? Nah ini pada tahun 2009. Siswi ini SD ya, primary school. Baik, ini sekilas semoga kita suatu saat akan bertemu di lain tempat ya pada acara yang lain. Materi kita ada 3. Pertama adalah pendidikan karakter, kemudian nanti yang besok pagi itu adalah penguatan pendidikan karakter. Nah, yang ketiga besok sebelum Jumatan kita membahas tentang pendalaman pendidikan karakter. Nah, di sela-sela 3 materi itu, satu malam ini tentang pendidikan karakter, nanti ada game ya untuk kita bisa belajar dari beberapa permainan ya kalau Bapak Ibu nanti bisa terlibat di dalamnya. Gitu ya, bisa kita mulai ya dengan sebutkan satu bagian pada pohon itu apa yang Bapak Ibu kagumi. Iya itu pohon. akarnya. Akarnya, coba yang akarnya. Yang lain, silakan. Daunnya. Ada lagi? Batangnya. Ada lagi? Buahnya. Buahnya. Ya, jangan semua, satu saja. Satu orang satu ya. Ya, jadi ada yang memilih akarnya, ada yang memilih batangnya, ada yang memilih daunnya, ada yang memilih buahnya ya. Tapi tidak ada yang memilih ini apa namanya? Lingkungannya. Bukan ini apa namanya? Bayangannya. Bayangannya. Loh, Bapak Ibu, kalau kita duduk bergelar tikar di sini, nanti ada nasi yang agak panas. Kemudian ada ikan asin, ada Piknik. apa namanya? Sayur daun ubi. Cecak. Kemudian ada sambal. Oh, nikmat sekali kan makan di sini. Ya, itu kan juga karena pohonnya. Baik. Kalau Bapak Ibu memilih akar, memilih batang, memilih daun, memilih buah, tentu ada alasan. Iya benar nggak? Ada alasan yang Bapak Ibu tentunya punya argumentasi di balik Bapak Ibu memilih daun misalnya. Ya. Apa namanya, ada argumentasi kenapa Bapak Ibu memilih buah. Kita ambil contoh sampel misalnya, kenapa Bapak Ibu memilih daun? Karena nggak bisa dimakan, Pak. Masa itu dikagumi? Karena lebat Pak, karena lebat cantik itu memenuhi seluruh isi pohon. Ya, itu alasannya ya. Alasan lain? Kalau nggak ada daunnya, nggak rindang di bawahnya, nggak bisa kita ngoleh keluar. Alasan lain? Karena dia sebagai salah satu yang penopang untuk menjadikan makanan. Ya, melalui. Ya, begitu juga ketika Bapak Ibu memilih akar, memilih buah kan begitu. Nah, Bapak Ibu ini ya, ketika Bapak Ibu memilih salah satu bagian dari pohon itu, tentu ada argumentasi ya, di belakang. Ada tanpa sadar ideas ya yang tergambar dalam pikiran Bapak Ibu.
dari kata eidos. Dalam bahasa Yunani kuno ada eidos, eidolon, yang itu merupakan bayangan atau citra atau simbol atau gambar yang dipuja. Ya, saya senang dengan buah, saya senang dengan akar. Bahasa Latinnya idolum, kemudian bergeser menjadi bahasa Prancis kuno idole, kemudian menjadi bahasa Inggris sekitar abad ke-13 menjadi idol. Nah, bahasa Indonesianya adalah idola. Dianggap representasi ideal sehingga layak dipuja. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, diam-diam kita sebagai guru itu cepat atau lambat, sekarang atau nanti, atau sudah terjadi, itu akan menjadi idola dari siswa-siswi kita. Nanti apa kaitannya dengan karakter ya? Jadi ketika Bapak Ibu sudah menjadi idola, Bapak Ibu harus bisa menjadikan diri Bapak Ibu itu sebagai simbol yang dipuja oleh para siswa. Siswa itu kalau mendengar Ibu Desi hari ini nggak masuk, dia kemudian ekspresinya, nah itu dia sudah mengidolakan Bapak Ibu, Bu Desi. Hari ini Bapak Indra akan masuk dari 2 hari yang kemarin dia berada di hotel apa namanya Kriyat Mulia. Senang ya, karena gurunya kembali masuk langsung. Nah itu sudah, gitu ya. Nah Bapak Ibu kalau sudah menjadi idola dari siswanya itu harus bersyukur, gitu ya. Harus bisa nanti membentuk karakter siswa. Ini modal pertama. Jadi kadang-kadang dia menabrak kita, kemudian dipeluknya kita, dicium-ciumnya itu. Kenapa? Dia mengidolakan Bapak Ibu itu dari parfumnya. Kan sama, anak-anak kecil itu kan sering dia pakai lipstik ibunya kan gitu. Nah itu dia sedang mengidolakan. Dia pakai baju ayahnya gitu ya. Dia sedang mengidolakan bapaknya. Nah, jadi representasinya. Nah, Bapak Ibu cepat atau lambat, sekarang atau nanti itu, maka kalau sudah menjadi idola, jadilah dan pantaslah kepantasan Bapak Ibu itu menjadi idola bagi siswa. Sudah seperti itu terjadi? Jadi ya. Nah, jadi Bapak Ibu itu nanti akan mudah membentuk karakter mereka, mau kita arahkan kemana, karena di dalam pikiran mereka itu Bapak Ibu itu adalah idola. Ya, apapun yang Bapak Ibu suruh itu mesti dikerjakan. Jadi mereka senang. Jangan sampai mereka mengidolakan orang lain, paham? Jangan sampai mereka mengidolakan misalnya anak-anak pang. Tahu anak-anak pang? Nah, jangan sampai mereka itu mengidolakan anak-anak pang. Rambutnya nanti dibuat. Nah, itu udah kacau, kita sulit. Ya, jangan sampai nanti mereka mengidolakan tokoh imajinasinya, nah, itu ya. Jangan sampai. Jadi ini penting bagi kita untuk menanamkan karakter di awal, karena kita itu sudah menjadi idola mereka. Lain cerita kalau mereka belum. Nah, ini bisa dibentuk Bapak Ibu dengan ya juga pendidikan karakter. Karena apa? Karena citra, ya citra kita itu. Jadi jangan sampai guru itu sekali kita masuk ke dalam kelas, Bismillahirrahmanirrahim, itu semua urusan duniawi, semua urusan konflik dengan suami
urusan kredit itu harus ditinggalkan. Perkara atap rumah kita bocor itu harus kita tinggalkan, karena kita sudah mau masuk ke kelas. Lain cerita kalau kita nggak mau masuk kelas, kita mau perbaiki atap rumah kita, atau kita menyelesaikan konflik dengan suami atau istri kita. Itu ya. Jadi ini penting kita membentuk karakter, karena kita sudah masuk ke dalam arena di mana kita itu menjadi fokus pandangan mereka. Ya. Jadi jangan sampai mereka tidak punya perhatian, tidak punya sense sedikit pun kepada kita, gitu ya. Nah, maka parfum kita itu harus kita perhatikan, Bapak Ibu. Paham ya? Parfum itu harus kita perhatikan. Jadi jangan menganggap sepele dengan parfum. Justru dengan parfum itu nanti akan menciptakan kedekatan kita dengan seseorang. Bahasa tubuh, kemudian sentuhan, dan lain sebagainya. Karena nanti kalau mereka tidak disentuh, itu lagi yang nyentuh orang lain kan gitu. Maka kita harus menggunakan seluruh kemampuan kita, performa kita untuk kita itu siap dijadikan idola bagi mereka. Nah, ini pertama ya. Yang berikutnya kita akan berbicara tentang pendidikan karakter. Pendidikan karakter ya. Karakter berasal dari bahasa Yunani. Awalnya digunakan untuk menyebut alat ukir atau tanda yang diukir. Ya, jadi kalau kita misalnya melihat orang sedang memahat atau mematung, itu adalah tradisi kuno yang juga sudah dikerjakan oleh bangsa-bangsa Yunani. Jadi mereka mengukir itu. Lalu berkembang makna karakter itu menjadi tanda khas atau ciri pembeda. Kemudian karakter itu diadopsi menjadi bahasa Latin. Diadopsi menjadi karakter dengan arti tanda khas, lambang, atau sifat bawaan. Kemudian beralih menjadi bahasa Inggris kuno pada abad pertengahan menjadi karakter dengan arti simbol, huruf, dan kemudian menjadi maknanya sifat moral atau watak seseorang. Ya. Jadi bagaimana seseorang itu diukir dengan watak, kemudian sifat moral. Nah, itulah yang kemudian kita sebut sebagai karakter, ya, pendidikan karakter. Mendidik supaya mereka itu punya tanda khas, ya, punya ciri pembeda. Nah, itu secara etimologi makna karakter, supaya kita bisa memahami, oh, kita saat ini sedang mendidik mereka agar menjadi orang yang punya tanda khas tertentu. Paham ya? Tanda khas itu apa? Ya, nanti kita bisa kembangkan. Punya ciri pembeda dengan orang lain. Nah, itu yang kita sebut sebagai pendidikan karakter untuk membentuk tanda khas mereka dan punya ciri pembeda. Jadi kalau siswi perguruan Muhammadiyah tidak punya tanda khas atau ciri pembeda, lah lantas apa bedanya dengan yang lain? Nah, begitu pertanyaan kan. Nah, maka kita harus punya pembeda dengan siswa-siswi yang lain. Di mana pembedanya? Nah, nanti Bapak Ibu mengembangkan itu di sekolah. Nah, itu sudah menunjukkan arah jalan bahwa pendidikan karakter itu sudah berjalan, begitu ya. Karakter menunjukkan perjalanan makna dari tanda fisik yang diukir menjadi tanda kepribadian yang melekat pada manusia. Dalam hal ini adalah siswa-siswi kita. Dari sesuatu yang tampak ke sesuatu yang bersifat batiniah. Jadi lama-lama karakter itu dia tidak hanya sekedar tampak di permukaan, tapi meresap menjadi sesuatu yang bersifat batiniah.
Nah, sebelum kita mendidik karakter siswa-siswi kita, nah kita di acara Bintek ini itu dibentuk karakter kita. Itu ya, sejarahnya kenapa ini masuk di dalam satu paket dengan pembelajaran mendalam. Paham ya Bapak Ibu? Nah, maka kenapa di samping pembelajaran mendalam itu ada pendidikan karakter, itu supaya sebelum kita mendidik karakter siswa-siswi kita juga harus dibentuk. Gitu. Nah, ini penting bagi kita untuk mulai sekarang kita lihat karakter kita ini seperti apa, gitu ya. Pendidikan karakter adalah proses pembelajaran yang bertujuan untuk membentuk kepribadian peserta didik melalui nilai-nilai moral yang baik, sehingga mereka dapat menjadi individu yang bertanggung jawab, jujur, toleran, disiplin, dan berintegritas tinggi dalam kehidupan pribadi maupun sosial. Pendidikan karakter merupakan bagian penting dari pendidikan nasional yang diarahkan untuk membentuk generasi yang memiliki integritas, etos kerja, dan semangat gotong royong, ya. Jadi sama seperti apa yang disampaikan oleh Ustadz Saijan tadi pagi, itu ya, jam berapa dia harus hadir, jam berapa guru hadir, jam berapa siswa hadir. Nah, itu sudah menunjukkan kedisiplinan, di mana disiplin itu penopang, ya, salah satu penopang dari pendidikan karakter. Karena di balik kedisiplinan itu banyak sekali proses pembelajaran yang bisa kita ambil. Jadi sudah kenal dengan Ustadz Sutomo? Sudah ya. Jadi Ustadz Sutomo itu sebelum dia menjadi kepala sekolah itu kita cangkokkan dulu. Ya, kita cangkokkan 3 bulan di sekolah SD Muhammadiyah Sapen, SD Muhammadiyah Pucang Surabaya, SD Muhammadiyah PK di Kota Barat. Jadi di sekolah-sekolah unggul itu kita cangkok. Kerjanya apa? Untuk belajar dari sekolah-sekolah unggul yang ada di sekitar Salatiga. Nah, dia dulu kepala sekolah SD, kemudian SD-nya sudah besar, sudah jumlah siswanya lebih dari 1000, kemudian kita pindah dia menjadi kepala sekolah. Apa salah satu pengalaman dia yang pernah dia laporkan kepada kita? Ya, dia kerjanya hanya untuk misalnya mengambil sampah di halaman sekolah. Hanya itu saja. Ya. Nah, itu berulang-ulang, ya, maka kemudian kegiatan yang berulang-ulang itu menjadi habit, kan gitu. Nah, kemudian dia belajar dari beberapa SD yang ada di Jawa Tengah. Nah, itu diterapkan di sekolahnya. Ya, misalnya ada siswa yang turun dari mobil, itu pintunya dibukakan, kemudian dipayungi kalau hujan. Jadi wali muridnya tidak perlu turun. Nah, merasa senang dengan sikap seperti itu, ya, dibukakan pintunya itu. Kalau misalnya situasi kredit padat, dia juga bertindak sebagai tukang parkir atau pengatur lalu lintas. Jadi orang tua merasa enak. Nah, ketika orang tua merasa nyaman menitipkan siswa-siswinya, ceritalah dari mulut ke mulut, ya, cerita dari mulut ke mulut. Nah, itu menjadi iklan yang luar biasa. Akhirnya masyarakat percaya di sekolah. Nah, kebetulan saya menjadi komite di SD tempat Ustadz Sutomo itu. Nah, dari 400 naik menjadi 700 sampai sekarang 1000 jumlahnya. Nah, wali muridnya ya seusia kita ini, gitu ya, yang punya anak SD kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah, saya sering diundang oleh kepala sekolah untuk mendampingi ketika acara presentasi program kerja semester, kan ada juga di awal. Nah, itu yang datang persis seperti selebritas, ya. Sepatunya itu high heels, apa namanya? High heels, ya. Parfumnya itu kok dari sana sampai kemari tercium itu aromanya.
dan mobilnya itu semua mengkilat, ya. Jadi situasinya sudah seperti itu. Mereka menitipkan anak putra putrinya tuh di sekolah SD Muhammadiyah. Lantas apa yang terjadi? SD negeri di Salatiga itu dalam kurun waktu 3-4 tahun terakhir ini tutup dan awalnya direkrupin dulu karena tidak ada siswa. Tidak ada orang tua yang mau menitipkan di sekolah negeri. Karena apa? Ya tadi siswanya gurunya sudah disibukkan dengan administrasi dan lain sebagainya, dan tidak ada pelayanan, siswa diturunkan ya silakan masuk dan lain sebagainya. Jadi tidak ada seperti itu. Akhirnya apa? Bapak Ibu bisa ngecek itu di berita-berita online di Salatiga. Ada berapa sekolah negeri yang tutup karena tidak ada siswa akibat tadi mereka mempercayakan kepada sekolah-sekolah. Salah satunya adalah SD Muhammadiyah. Gedungnya 3 lantai, gitu ya. Kemudian karena rombelnya harus dibatasi, akhirnya kita buat sekolah itu menjadi 2 dapodik. Karena setiap tahun itu menerima sekitar 124. Untuk tahun 2026 itu sudah tutup karena siswanya sudah mendaftar dengan cara menitipkan akta kelahiran. Tahun 2027 itu hanya tinggal sekitar 40 siswa lagi. Sampai sebegitunya kepercayaan wali murid kepada SD Muhammad. Itu bisa dilakukan di sini, bisa Bapak Ibu. Tapi tadi dengan disiplin, tanggung jawab dan lain sebagainya. Itu ya. Di sini berapa rata-rata jumlah siswanya? 200 untuk semua atau sekali angkatan? Semua. Ada yang lebih 300? Di bawahnya? 374. 374. Di mana itu Pak? SD Muhammadiyah Sinabang, Sinabang. Simelu. Simelu. Tulisannya Simelu ya. Simelue. Oh, good ya. Jadi di Jawa Timur Bapak Ibu, di Jawa Tengah, di Jawa Barat itu sekarang sudah mulai tumbuh sekolah-sekolah SD Muhammadiyah itu dengan berbagai macam karakter yang dimiliki oleh siswa-siswinya itu. Jadi kita ini bergerak dalam bisnis kepercayaan wali murid kan. Nah, dari mana wali murid itu mempercayakan kepada kita kalau kita itu tidak memperhatikan amanah yang dititipkan kepada kita. Nah itu ya. Nanti kita akan bicara lebih panjang lagi tentang bagaimana mengembangkan sekolah dari pendidikan kami. Kita akan mengambil dasar dari Quran surat Luqman ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bunayya aqimus shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min 'azmil umur. Wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah dari yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu, sesungguhnya demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pendidikan karakter di Muhammadiyah ini tentu berbasis pada keislaman ya, dan dalam hal ini adalah Quran dan hadis. Di ayat itu paling tidak ada tanggung jawab spiritual, aqimis sholat, tegakkanlah sholat, membentuk kedisiplinan, kepatuhan dan kesadaran spiritual. Ada etika sosial, amar ma'ruf, nahi mungkar, membangun rasa kepedulian, tanggung jawab sosial dan keberanian moral. Kemudian ada keteguhan mental, wasbir ala ma'asobat, mendidik sikap sabar, tangguh dan berjiwa besar dalam menghadapi tantangan. Nah, Ibu Bapak sekalian, tanggung jawab spiritual itu
Ya, kita misalnya punya program tahajud call, kemudian punya program sholat duha gitu ya. Jadi pernah suatu saat orang tuanya kita suruh datang di jam-jam 8, setengah 9 untuk menyaksikan anak-anaknya sholat duha gitu ya. Anak-anaknya sudah kita set up. Nanti kalau berdoa, doalah orang tuamu ya, kita ajari misalnya. Jadi anak-anaknya berdoa, ya Allah, jadikanlah orang tua saya orang tua yang rajin bekerja, kan gitu tuh, yang sehat, yang sayang kepada kami. Orang tua mana yang menyaksikan anak-anaknya sholat duha itu mendoakan bapak ibunya? Nah jadi itu tidak bisa didapat di sekolah negeri, benar? Nggak bisa. Nah maka mereka-mereka yang sekarang masuk di dalam kelompok Islam kelas menengah itu dipastikan mempercayakan pendidikannya kepada sekolah-sekolah Muhammadiyah. Nah, maka kita harus optimis untuk mendekati, memahami cara berpikirnya umat Islam kelas menengah itu, supaya anak-anaknya bisa dititipkannya di sekolah. Nah, jadi kalau mereka itu sudah cinta kepada sekolah Muhammadiyah, itu mudah Bapak Ibu ya. Jadi misalnya dari yang awalnya ketika mereka menjemput itu masih pakai daster, masih pakai rok pendek dan lain sebagainya, itu tinggal dibuat saja pengumuman tertulis bagi orang tua yang menjemput anak itu harus menggunakan baju muslimah. Sudah setelah itu mereka nggak ada lagi yang pakai daster, pakai celana pendek dan lain sebagainya. Nah, jadi ada etika sosial yang kita bangun tidak hanya kepada anak peserta didik kita, tetapi juga orang tua. Ya, kemudian keteguhan mental dan lain sebagainya. Banyak sebenarnya program-program yang inovatif yang bisa kita lakukan dalam rangka untuk mendidik karakter siswa-siswi kita, gitu ya. Untuk mendidik mereka menjadi hidup bukan untuk sekarang ini Bapak Ibu, paham ya? Mendidik mereka itu bukan untuk hidup sekarang ini, untuk paling tidak mereka bisa survive di tahun 2045. Nah, jadi kalau kita nanti belajar tentang kognisi mereka, tentang attitude mereka, tentang psikomotorik mereka, itu dalam rangka untuk mereka bisa hidup di masa mereka. Samalah seperti kita hidup hari ini, itu hasil karena pendidikan ketika kita dulu sekolah, gitu ya. Paham ya Bapak Ibu ya? Nah, tujuan pendidikan karakter itu untuk membentuk individu yang bermoral dan beretika, menumbuhkan kesadaran sosial, membangun ketahanan moral, dan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi terakhir kita ini kan menggunakan kurikulum pendidikan Muhammadiyah atau yang disingkat dengan KPM, dan juga terintegrasi dengan kurikulum pendidikan nasional. Ya, jadi kurikulum pendidikan nasional dan ISMUBA itu diintegrasikan menjadi kurikulum pendidikan Muhammadiyah, gitu ya. Nah, kemudian nilai-nilai utama apa di dalam pendidikan karakter ini? Ya, nilai-nilai utama pendidikan karakter ini adalah dalam rangka untuk membuat 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Ya, pertama bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Ini tidak hanya untuk anak Indonesia, tetapi gurunya juga harus bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, tidur cepat. Ya, jadi sebelum siswanya punya kebiasaan ini, gurunya ya harus punya kebiasaan 7 kebiasaan ini. Nah, Ibu Bapak sekalian, saya tidak akan bertanya tentang kapan Bapak Ibu bangun pagi. Ya, saya tidak akan bertanya. Saya yakin Bapak Ibu mesti bangun pagi, gitu ya. Ini sudah berkeluarga semua? Oh, masih ada yang jomblo? Banyak, Pak. Oh, banyak. Banyak.
Saya Pak, doakan semoga ketemu jodoh di Amin ya Allah. acara ini. semoga saja Pak. Amin ya Allah. Saya Jovisa Pak. Ya. Jadi Enggak, walaupun jomblo kan tetap harus bangun pagi kan gitu. Ya. Bangun. Ini kok nggak yakin saya kok masih jomblo ya. Nggak percaya Bapak, ini KTP saya gitu. Ya. Saya tidak akan bertanya beribadahnya Bapak Ibu sekalian. Saya yakin itu mesti sholatnya khusyuk, sering puasa, sering bersedekah. Masya Allah. Subhanallah. Saya juga tidak akan bertanya olahraga apa yang Bapak Ibu lakukan. Apakah jogging, apakah naik sepeda, berenang. Menggibah Pak. Olahraga lidah. Saya juga tidak akan bertanya apakah makan Bapak Ibu sehat atau bergizi, atau ketika acara BIMTEK ini saja makan sehat dan bergizi. Acara BIMTEK. Hampir nampaknya ada MBG Ya. Pak di sekolah. Iya. Saya juga tidak akan bertanya Bapak Ibu bermasyarakat atau tidak. Bermasyarakat sekali. Pasti bermasyarakat. Tipis Ya. sekali pergaulan masyarakat. Tipis. Ya tidak, mesti Bapak Ibu terlibat di dalam kehidupan bermasyarakat. Menjadi sekretaris PKK atau di kegiatan remaja atau menjadi penasehat kegiatan-kegiatan kepemudaan, pasti Bapak Ibu hidup bermasyarakat. Saya juga tidak akan bertanya jam berapa Bapak Ibu tidur ya. Jam 3 Pak, paling cepat. Paling cepat jam 3. Bagus ya. Tapi yang saya ingin bertanya ke Bapak Ibu Bapak, gemar belajar. Apakah Bapak Ibu gemar belajar? Oh, gemar sekali Pak. 1000%. Oke. Buku Bapak aja udah saya baca tadi. Buku apa itu? Dakwah lah awalnya Pak. Banyak artikel. Oke. Baik. Sekarang saya ingin bertanya, Bapak Ibu sudah berapa tahun menjadi guru? Coba angkat tangan yang sudah 5 tahun. Oh, udah 6 tahun ini. 7 tahun. Saya tidak mau ria Pak. 10 tahun. Ya, berarti di antara 5, 6, 7, 8 sampai 10. 9 tahun. Masya Allah. Oh, ada 15? Masya Allah. Kasih W, kasih O, kasih W. Ini Bapak Ibu sudah saling kenal belum? Sudah. Sudah saya simpan nomor WA mereka. Mereka nggak simpan nomor. Nah, jangan sampai nggak kenal satu dengan yang lain ya. Baik, kalau begitu Bisa juga jadi alasan ya. dalam sehari berapa jam Bapak Ibu membaca? Dulu Pak. Sekarang membaca buku ya. Sekarang baca grup WA aja Pak. Itu jawaban yang jujur ya. Saya ulangi lagi, Bapak Ibu sebagai guru sehari itu berapa jam membaca? Paling 15 menit Pak. Good, jujur itu bagus. Kalau sekarang nggak ada lagi Pak. Malah sudah nggak ada. Nah, ya yang tidak menjawab itu mungkin mikir-mikir berapa jam bisa. Jangan-jangan memang nggak ada. Jamnya yang nggak ada Pak Ding. Nah, ini penting ya Bapak Ibu. Saya akan menunjukkan ini. Di film Gen Z apa yang dia matanya sebelah ke sebelah. Itu tangan siapa? Anak-anak. Ya, tangan tunanetra. Tunanetra itu dia sedang apa itu? Baca. Membaca apa? Huruf Braille ya. Jadi Bapak Ibu di dalam Islam itu kan ayat pertama itu adalah Iqra.
Iqra itu fi'il madhi atau fi'il mudhari? Ternyata jawaban dari guru-guru di Aceh bahwa Iqra itu adalah fi'il amar. Fi'il amar itu artinya perintah. Perintah itu juga dikenakan kepada tunanetra saja kena perintah baca, apalagi guru-guru SD-mu. Muhammad di atas top. Yang tadi jam membacanya nggak jelas tuh ya. Loh, Mas top. Merenung lah ibu. Menangis saya, Pak. ya gini, Bapak Ibu, kalau dia berdoa, ya Allah ganti posisi saya dengan guru-guru SD Muhammadiyah di Aceh. Jangan diaminkan, Bapak Ibu. Bahaya. Jadi, saya juga kena perintah ini ya Allah kan gitu kan. Tapi kenapa guru-guru SD Muhammadiyah itu yang saya melihat di sini yang pakai kacamata cuma 1, 2. Yang lain kan matanya masih bening-bening kan. Masih memang segar-segar Pak. 3. Ikan terus yang dimakan. Kolesterol. Tapi kenapa jam membaca kita nggak jelas? Karena tidak membaca makanya nggak pakai kacamata. Kalau gurunya tidak pernah membaca, apa yang diharapkan untuk siswa kita? Allah. Takbirkan 4 kali, Pak. Maka setelah lulus dari Bintek ini, besok saya ditelepon. Pak Beni, saya guru SD di Loksmawi. Sekarang jam membaca saya sudah 30 menit sehari. Alhamdulillah. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama tadi apa? Bangun pagi. Bangun pagi. Apa? Perintah. Pesan yang pertama tadi kita, awal materi kita tadi apa? Ide. Pohon. Nah, Bapak Ibu sudah siap harus menjadi Idola. yang kedua. Berkarakter. Yang kedua yang ini ya. Masya Allah. Ya, membaca. Ya, membaca. Ya Allah. Idola, membaca Nah, karakter. jadi mau jadi apa murid-murid kita kalau gurunya ada di sini semua di guru kelas? Iya Pak. Iya. Ya, coba ada yang mau maju? Jadi relawan? Enggak apa-apa. Maju saja. Saya takut dibully, Pak. Coba, silakan Mas. Pak Kep. Pak, Coba. Bapak yang disuruh. Saya ingin menunjukkan sesuatu yang bermanfaat. Siap. Silakan ambil spidol. Bapak berdiri di depan itu. Masih menulis Pak. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ini anak SD. Kita dalam belajar ya. Iya. Salah itu pahalanya 2. 1, benar pahalanya 2. 2 kan gitu. Jadi jangan takut salah, namanya belajar. Ya. Saya takut dibully, Pak. Bukan. Coba Bapak guru kelas berapa? Kebetulan dalam anak mengajar Pak. Kepala sekolah. Kebetulan dia Sejak 2022. 2022 jadi kepala sekolah. Berarti terakhir mengajar tahun 2021. Hidup itu nanti di era coding, di era artificial intelligence. Paham ya? Kan mungkin kita juga menyelesaikan perkalian seperti itu. Tapi ternyata yang namanya operasional perkalian itu sekarang sudah banyak kali metodenya kan gitu. Paham ya Bapak Ibu? Nah, jangankan perkalian. Dulu kita kalau belajar ngaji alif, ba, ta, sa, benar? Pakai apa namanya? Masa Iqra zaman Alep-alep. nah Ini yang nggak lulus TK. masa ibu sudah pakai apa tadi? Iqra belum kan? Hah? Maksudnya pada kita kecil dulu. Saya masih alep-alep, Pak. Saya dulu masih alif A. Ada TA, bawa I. Ya, itu ya. Yang juz 30 itu kan. Itu saya waktu pas masuk MDA, Diniyah Awaliyah ya. Itu pakai itu. Tapi kan sekarang ada banyak metode, benar? Ada apa tadi?
Ikro terus bukan sama. Apalagi metodenya ikro terus kiroati pernah. Ya. Terus ada lagi metode kan banyak sekarang. Nah itu artinya ilmu pengetahuan baik itu ilmu pengetahuan matematika, bahasa dan lain sebagainya itu berkembang Bapak Ibu. Ya. Maka kita jangan mendidik mereka, mengukir mereka dengan ilmu yang kita miliki. Gitu ya. Nah, jadi ini penting supaya kita harus terus belajar. Kapan kita belajar? Baru mau baca buku saja, itu suami sudah gini, bu gitu ya. Ini yang sudah married ada berapa orang? Oh belum semua ini. Sudah ya. Jadi kan kita sering diganggu kan gitu. Jadi mau baca buku saja itu udah diganggu. Disikut-sikut kakinya oleh suaminya kan. Begitu juga suami mau baca sudah istri sudah pakai pakaian dinas gitu. Jadi Bapak Ibu kita harus komitmen bilang sama suami atau istri beri waktu kami untuk belajar. Ya, jangan kita sudah menjadi guru tidak belajar, gitu ya. Kita yang harus belajar. Makanya belajar itu adalah sepanjang hayat. Ya. Jadi jangan kita malas tadi kalau kita tadi kebiasaan itu kita yang terpenting itu adalah membaca. Nah, yang berikutnya kalau Bapak Ibu nanti sudah rajin membaca, mulailah menulis. Ya, mulailah menulis. Menulis itu penting Bapak Ibu untuk membuat buku-buku ajar gitu ya. Karena menulis, membaca belum tentu menulis, tapi menulis sudah pasti membaca. Jadi makanya tingkatannya itu setelah membaca adalah menulis. Buatlah buku bareng-bareng. Nah guru-guru kita di Salatiga itu sudah banyak karya-karya mereka dalam bentuk buku, baik ditulis sendiri maupun ditulis bareng dengan siswa. Jadi mereka pengalaman field trip ke Jakarta misalnya, naik kereta api, naik pesawat, itu siswa kita. Jadi pengalaman itu dituliskan di dalam buku. Nah itu penting Bapak Ibu untuk kita tadi di samping belajar membaca juga belajar menulis. Jadi kalau menulis itu sudah pasti membaca, tetapi membaca belum tentu menulis. Nah, mulai sekarang latihanlah. Jangan menulis hanya di profil, gitu ya. Ini hari pertama di Kriyat Ruya, kan gitu. Terus nanti foto di depan lobby. Boleh, tapi menulis yang lebih bermanfaat ya untuk siswa-siswi kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena itu nanti untuk peninggalan kita, legasi kita. Ya, itu nanti akan dibaca orang bahwa sekolah kita itu punya guru yang produktif menulis, tidak hanya membaca. Jadi gemar belajar ini khusus bagi guru-guru SD Muhammadiyah itu adalah meningkatkan kapasitas membacanya, gitu ya. Sekarang ini Bapak Ibu kan kita bisa banyak ya. Wah Pak, gaji kami sedikit Pak, gimana mau beli buku? Kan gitu misalnya. Nah kita kan punya banyak program kan misalnya gitu. Pernah lihat program ini? Nah ini kan banyak elektronik buku ya. Kelihatan? Kan kita
banyak koleksi yang bisa kita saling bertukar antara SD Meluya dengan SD Sinabang dengan SD Loksmawi, saling tukar menukar. Jadi misalnya kita kalau mau melihat apa sih yang dimaksud dengan Marhainis Muhammadiyah, kan kita bisa buka. Dan bahkan ini bisa diperbesar Bapak Ibu. Tinggal kita mau membaca atau tidak. Paham ya Bapak Ibu? Pak, apa yang dibaca? Ya paling tidak buku-buku pendukung yang Bapak Ibu ajar. Kan itu banyak di internet. Kan gitu. Dia disimpan di koleksi HP-nya, disimpan di koleksi laptopnya dan lain sebagainya. Jadi mau tidur kita bisa baca dan gitu ya. Nah, misal kita mau Gen Z itu apa sih? Misalnya dibuka. Ini kan tinggal kita baca. Oh, ini artinya ini. Kita bisa perbesar. Kelihatan? Ah. Kelihatan? Enggak juga. Gimana? Sudah? Hilang lagi? Ganti ruangan tuh Pak. Udah. Nanti hilang lagi. Ini kelihatan? Kelihatan. Kok gini? Bagaimana supaya Pak? Allah Akbar. Kelihatan? Oh, malah ini. Kita belum banyak. Ya, tapi seperti ini kan banyak ya buku, kita bisa saling tukar menukar. Oh, di sini. Kabelnya. Oke. Kita kembali ke sini. Ya, jadi Bapak Ibu paling tidak aduh, kok sering ya hilang lagi? Enggak. Gemar belajar ya, gemar belajar membaca, sehingga ketika kita nanti mengajari siswa-siswi itu tidak menjawab sekenanya saja, gitu ya. Kalau kita menjawab sekenanya saja, itu akan menjadi ukiran yang keliru, paham ya? Ukiran yang keliru. Maka kalau kita bisa membaca, itu kita akan bisa menjawab apa saja pertanyaan mereka. Nah, di usia-usia mereka seperti itu kan sering bertanya, Bu, ini maksudnya apa? Bu, Pak, ini maksudnya apa? Kan gitu. Nah, kalau kita dicukupkan dengan membaca, itu insya Allah
yang kita ukir itu nanti akan berhasil dengan baik. Nah, pendidikan karakter dapat diimplementasikan melalui integrasi dalam kurikulum, kegiatan kokurikuler, baik itu HW, IPM, dan seterusnya. Pembiasaan di sekolah, ya, salam, senyum, sapa, sholat berjamaah, dan keteladanan guru dan tenaga pendidik, ya. Guru sebagai role model menjadi unsur terpenting dalam keberhasilan pendidikan karakter. Nah, kemudian kolaborasi dengan orang tua dan masyarakat. Bapak Ibu, pembiasaan di sekolah. Jadi nanti ketika Bapak Ibu pulang ya di sekolah masing-masing, itu yang perlu diperhatikan. Itu nanti kan Bapak Ibu akan menyampaikan hasil BIMTEK ini di teman-teman Bapak Ibu sekalian di sekolah ya. Nah, maka di sekolah itu selain guru ada nggak teknik? Ada? Berapa orang biasanya di sekolah SD? Yang tata usaha? Seharusnya nggak ada Pak. Dalam aturan dia nggak ada, dia dalam regulator. Kalau untuk SD teknologi SMP. Kalau ini? Tapi kalau kita adakan bisa juga. Bisa juga ya. Nah, satpam ada? Tenaga kebersihan? Nah, mereka itu juga subjek yang juga harus dididik secara tadi pendidikan karakter. Karena apa? Mereka menjadi warga di sekolah itu. Jadi satpam, tenaga kebersihan itu juga harus dididik karakter. Gitu maksud saya. Karena kalau mereka tidak dididik karakter, mereka itu juga nanti akan mengukir siswa-siswi kita juga. Ya. Nah, karena mereka terlibat di dalam warga sekolah, mereka juga terkena pendidikan karakter ini. Jangan nanti ketika kita pulang, yang kita beri ilmu itu kepada rekan-rekan perusahaan tidak. Jadi profesi yang diajarkan oleh Allah dan juga kaya akan investasi pahala. Jadi Bapak Ibu kalau hari ini gajinya 2 juta, tapi kalau dinilai Bapak Ibu itu sebenarnya gaji 4 juta, 2 juta lagi di mana? Ya, jadi punya teman yang baik, ya, sekolah yang bersih dan lain sebagainya, itu adalah penghasilan kita. Punya keluarga yang sakinah, itu adalah penghasilan kita dari yang 2 juta tadi. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu gajinya hari ini 2 juta, ya, tapi dinilai atau diberi 3 juta, sebenarnya bukan hak Bapak Ibu, paham? Bapak itu tuh sebenarnya bisa digaji 2 juta, tapi oleh majelis dikdasmen digaji 3 juta. Itu nanti Allah bisa saja dengan cepat mengambil yang 1 juta, paham? Entah itu bannya kempes, entah itu kaca depan rumahnya pecah, dan lain sebagainya. Nah, jadi Bapak Ibu, penting bagi kita untuk bersyukur. Jadi profesi kita ini sudah lengkap. Di dalamnya ada latihan kesabaran, di dalamnya ada jihad. Jihad Bapak Ibu. Itu daripada kita angkat senjata atau bedil, itu kita mengajarkan huruf hijaiyah atau alfabet atau numerik kepada siswa, itu juga jihad. Nah, jadi butuh keteladanan guru dan tenaga pendidik. Jadi kalau misalnya masih ada yang coba-coba jadi guru, pulang dari sini terus resign. Nah, itu. Tapi kalau sudah komitmen menjadi guru, setelah lulus dari Hotel Kriyat Meruya ini, itu menjadi yakin 100%. Oh, saya menjadi guru itu sudah panggilan. Saya menjadi guru itu di dalamnya ada jihad, di dalamnya ada latihan kesabaran, latihan kedisiplinan, latihan macam-macam, kekompakan. Gitu ya, Bapak Ibu.
Karena itu kita harus dididik karakter. Jangan berharap anak didik. Maka ada istilah guru itu digugu dan ditiru. Ya. Jadi Bapak Ibu nanti kalau tiba-tiba pulang dari Banda Aceh sampai ke daerahnya, ketemu dengan siswa, dipeluk, dicium-cium, sudah itu udah idola. Dia kangen dengan kehadiran Bapak Ibu. Mana selama 5 hari ini Ibu kok nggak nampak, Bapak kok nggak kelihatan. Nah pulang kita dicium tangan dan sebagainya. Jadi itu sudah menjadi keteladanan. Nah, karena apa tantangan pendidikan karakter kita sekarang Bapak Ibu, minimnya teladan, ya, kurangnya konsistensi nilai, ketimpangan antara pengajaran nilai dan praktek nyata, fokus yang berlebihan pada nilai akademik, tapi daripada nilai karakter. Bapak Ibu jangan bangga kalau nilai siswa-siswinya matematikanya 10, bahasa Inggrisnya 10, ya, pendidikan IPS-nya 10, bahasanya 10, gak usah bangga. Ya. Tapi kalau anak didik kita itu sudah belajar sabar dalam antrian, ya, kemudian ketemu sama Bapak Ibu hormat dan lain sebagainya, itu jauh lebih berhasil daripada pendidikan dan nilai akademik, gitu ya, paham ya? Nah maka kita itu juga harus dilatih menjadi teladan. Karena apa? Pendidikan sekarang ini minim itu ya, sehingga kita harus betul-betul menjadikan diri kita itu sebagai public figure. Pendidikan, ini kesimpulannya, pendidikan karakter merupakan jantung dari pembentukan manusia sendiri. Di era yang syarat perubahan dan tantangan moral, pendidikan karakter menjadi kebutuhan mendesak. Melalui pendekatan yang integratif, kontekstual, dan kolaboratif, pendidikan karakter dapat menjadi pilar utama dalam membangun bangsa yang berdaya saing sekaligus berakhlak. Baik, ini kesimpulan kita untuk sesi pertama tentang pendidikan karakter. Kita masih ada besok 2 sesi lagi, penguatan pendidikan karakter dan pendalaman. Sampai di sini ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu. Ya, silakan. Kemudian sistematika pembelajaran itu dengan penggunaan AI, coding dan sebagainya. Nah juga di samping itu diselipkan pendidikan karakter untuk membentuk tadi warga sekolah menjadi warga yang punya ciri khusus gitu ya, punya pembeda dengan siswa dan guru. Jadi nanti kok misalnya Bapak Ibu jalan di mall, oh itu jelas guru Muhammadiyah kan gitu. Tapi kalau Bapak Ibu jalan di mall tidak ada bedanya dengan guru-guru SD negeri yang lain kan gitu. Itu apa bedanya? Betul sekali. Nah, jadi harus ada karakter yang melekat pada diri kita. Ada pertanyaan? Silakan. Atau masih meratapi? Jangan lama-lama meratapinya. Gitu ya. Ini bukan meratapi Pak, tidur nih. Tidur. Udah ngantuk? Kita sampai jam? Jam 10. Jadi sekarang jam? Jam 10 kurang 30. Terasa lama? Apa kita game dulu? Boleh Pak. Game dulu baru bertanya Pak. Game dulu, memberikan instruksi yang jelas, jangan abu-abu. Paham? Misalnya tadi kan tidak ada yang menyebutkan satu suku kata. Nah, jadi si yang duduk di kursi panas dia sudah punya frame bahwa dia akan menebak satu suku kata. Ketika 2 suku kata itu juga harus disadar 2 suku kata. Nah maka si penebak itu dia punya frame 2 suku kata. Kan tadi kalau kita lihat pertama ini botol kan 1 Suku kata. kata, 2 Suku kata. suku kata, 3 suku kata. Bayangkan kalau kepala sekolah itu mau beri brol, kan gitu toh? Kan gitu. Hari ini kita ini, besok kita ini, kan gitu. Nah itu kita harus punya frame bahwa apa yang disampaikan oleh kepala sekolah sebagai nahkoda itu harus kita patuhi. Kalau enggak,
Jangan berharap kita sampai ke pelabuhan, ya. Karena apa? Karena tidak ada pelaut itu yang punya skill dan bintang turun dari langit, tapi dia menghadapi gelombang. Jumlah tadi siswa 74. 74 itu dipastikan masalah yang terjadi 382, paham? Ya, jumlah guru berapa? Jumlah guru Bapak Ibu sekarang berapa? Di sekolahnya? 40. Ya, bisa disebutkan. 15? Itu pasti masalah yang dihadapi oleh kepala sekolah mesti 21. Paham ya Bapak Ibu? Karena setiap guru itu pasti punya masalah. Yang inilah, yang itulah, yang inilah, yang itulah. Kan gitu. Nah, maka guru kepala sekolah dilatih. Maka ada yang dulu namanya Diksus Kepala. Kepala sekolah dia harus terlatih menghadapi masalah guru, masalah siswa, masalah wali murid. Benar? Iya. Dan itu membuat kepala sekolah itu mendapat bintang. Nah, Bapak Ibu pulang dari sini tuh harus punya keberanian. Jika nanti ada rekrutmen kepala sekolah, pertama mendaftar. Ya, jangan enggak lah, aku enggak berani, enggak bisa. Paham? Karena sudah dilatih di hotel 5 hari, dari hari Rabu sampai hari Minggu. Ini bekal Bapak. Jadi berani menjadi kepala. Saya nggak punya apa Pak kemampuan. Itu namanya fixed mindset. Ya, kalau kita mau growth mindset, berani. Tapi nanti jangan pulang, Bu, Ibu nanti saya ganti. Nggak gitu, paham ya maksudnya ya? Ya, tapi siap untuk menjadi kepala sekolah periode berikutnya. Ya. Enak Bapak Ibu jadi kepala sekolah itu. Tanya sama Bapak. Enak Pak Kep? Nanti kalau Enak lah. Enak lah kan? Periode kedua nanti mesti nyalon lagi kan gitu. Siap untuk dipilih kembali. Karena enak Bapak Ibu. Jadi kita sudah punya bekal kan. Ini Jailun fil ardi Khalifah. Nah, besok kita akan bahas itu khalifah itu. Pagi-pagi kita ketemu pertama jam 8, nanti kita akan bahas itu. Supaya Bapak Ibu yakin, percaya diri, mampu menjadi kepala sekolah. Karena apa? Bapak Ibu nanti akan megang pahat untuk mengukir semua guru, semua siswa. Gitu ya. Karena kita diberi kemampuan untuk karakter tadi, memegang alat ukir. Mau kita bawa kemana ini sekolah ini? Apa stagnan? Apa maju? Kemudian dipercaya oleh masyarakat dan menjadi barometer untuk sekolah Muhammadiyah di Nangro Aceh Darussalam. Itu penting. Ya, sekolah-sekolah di Bandung itu sudah mulai muncul referensi untuk sekolah-sekolah yang maju. Kemudian di DKI apalagi di Jogja udahlah memang pusatnya, kemudian di Jawa Tengah, Jawa Timur. Ya. Kalau Bapak Ibu dengar namanya SD Muhammadiyah Sapen, SD Muhammadiyah Pucang Surabaya, itu hanya untuk membebaskan lahan parkir, ya, dengan harga 5 miliar, itu 3 pekan selesai oleh wali murid. Jadi kepala sekolah bilang, wahai wali murid, kita butuh lahan parkir. Di mana tempatnya? Di depan. Berapa harganya? 5 miliar. Di Surabaya kan harga tanah mah. Apa yang terjadi? 3 pekan selesai. Itu karena kecintaan tadi dibentuk oleh kepercayaan dan lain sebagainya. Sekolah yang punya lift itu di SD Muhammadiyah Pucang. Bapak Ibu nanti kalau ada rezeki bisa studi tiru di sana. Bisa Pak, insyaallah. Kemudian apalagi di SD Muhammadiyah Sapen, kemudian SD Muhammadiyah plus Salatiga,
yang dulu kepala sekolahnya adalah Mas Sutomo. Ada problem, jelas ada Bapak Ibu, yang tadi saya sebutkan. Kita pernah menghadapi tuduhan penculikan anak. Kita pernah menghadapi siswa yang bermasalah. Kita pernah menghadapi siswa yang autis dan lain sebagainya. Tapi itu bisa terselesaikan. Kapan dan bagaimana penyelesaiannya? Tadi guru-gurunya harus solid, ya. Kemudian kepala sekolahnya harus punya visi dan lain sebagainya. Tidak ada sekolah yang tidak ada masalah, Pak. Kalau kita buka hari ini menceritakan masalah yang dihadapi oleh sekolah sampai subuh nggak selesai, itu dipastikan. Tapi ada juga guru yang nggak mau dia menceritakan. Itu namanya guru yang bukan aib, tapi kita belajar bagaimana menyelesaikan problem per problem. Kan begitu. Jadi pernah saya dimintai pendapat untuk bagaimana tadi ya kasus penculikan anak. Jadi bapak ibunya broken home. Bapak ibunya broken home, anaknya dititipkan ke kakeknya. Jadi kakeknya yang setiap hari mengantar anak itu sekolah. Mengantarkan anak itu sekolah. Suatu saat ayahnya si anak tadi datang menjemput. Namanya ayahnya, ya, ayo ikut bapak. Ya ikut karena anaknya kan gitu. Nah, ketika anaknya ikut sama bapaknya, kakeknya datang, datang. Tungguin mana begitu banyak siswa kok nggak ada cucu saya. Nah, dia kemudian bukan lapor kepada sekolah, tapi langsung lapor ke polisi. Ada anak yang hilang. Sekolah, polisi kan datang akhirnya ke sekolah. Mana kepala sekolahnya ditanya. Nah, punya selidik CCTV dan lain sebagainya, dilihat ternyata ada orang yang bawa. Dilihat oleh kakeknya, oh ini adalah menantu. Ya, menantu karena anak si kakek tadi yang ibunya yang broken home pisah, anaknya dititipkan ke kakek. Dan itu penyelesaiannya nggak sehari dua hari. Karena anaknya tadi dibawa keluar kota. Ya namanya bapak kan dia punya hak. Tapi karena pengadilan itu jatuh hak asuhnya ke ibu dan ibu itu menitipkan ke kakek, persoalannya menjadi rumit dan panjang. Nah akhirnya di kepolisian itu ada satuan khusus untuk anak dan perempuan, ada ya. Nah itu yang turun mendamaikan dan lain sebagainya. Kepala sekolah juga dibuat berita acara. Kepala sekolah kan ini tiba-tiba harus membuat berita acara kan bingung. Ditanya tanggung jawabmu apa dan sebagainya untuk tadi penyelesaian damai. Nah akhirnya ketika dicari di kota yang tempat kelahiran bapaknya datang. Nah apakah bapaknya itu dituduh menculik? Nah itu prosesnya sudah sekolah tidak terlibat. Kita mohon kepada kepolisian tidak melibatkan pihak sekolah, ini urusan internal keluarga. Sudah. Tapi ketika persoalan itu pengaduan kakeknya ke kepolisian, ya polisi datang ke sekolah. Kepala sekolah kan menjadi khawatir ya. Waduh, kok hilang? Wah, semua diperiksa. Satpamnya diperiksa, kemudian CCTV dibuka dan lain sebagainya. Nah, begitu ya Bapak Ibu. Jadi kita tadi harus chemistry dibangun secara baik. Ya. Landasannya apa tadi? Ada Al-Quran, ada hadis. Nah, sebelum kita tutup, saya ingin sekali lagi mengingatkan. Yang pertama apa? Idola. Yang kedua, Membaca, menulis. keempat, Tantangan pendidikan. Game tadi Pak. ya banyak ya. Pokoknya itu jadi PR bagi kita bersama. Sampai yang terakhir. Ya, yang terakhir tadi apa? Ikutlah apa yang diinstruksikan oleh Kepala sekolah. suatu saat nanti Bapak Ibu menjadi kepala sekolah, itu dipastikan instruksi yang Bapak Ibu berikan itu akan diikuti. Kalau Bapak Ibu sudah mulai merasa tadi tidak sejalan dengan kepala sekolah,
ya mulailah tabayun ya, apa yang kurang dari. Nah besok kita akan jelaskan hal-hal yang lebih penguatan pendidikan Kaltara dan pendalaman. Begitu ya, sampai di sini saya mohon maaf. Mari kita akhiri kelas ini.